Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlan Nur Alam, NPM 1921911159, kelas 2E Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan hakikat belajar gerak. Di dalamnya yang akan saya bahas yaitu pengertian belajar gerak itu sendiri, dilanjut kepada konsep dan bentuk, dan yang terakhir adalah ranah gerak. Saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu seputar pengertian belajar gerak. Belajar gerak dalam definisi menurut Schmidt tahun 1991 adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah kepada perubahan-perubahan yang relatif menetap dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Pada dasarnya, definisi ini mengandung 3 aspek yang penting, yakni belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman, perkembangan kemampuan memang bisa berkembang tanpa dilatih. Kemampuan tersebut berkembang misalnya karena adanya pengaruh kematangan dan pertumbuhan. Contohnya keterampilan berdiri. Karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan, sebenarnya kemampuan berlari tetap akan berkembang karena adanya proses atau pengaruh kematangan. Dilanjut yang kedua, ada bentuk dan konsep gerak. Menurut Husdarta dan Yuda M. Saputra pada tahun 2000 menjelaskan bahwa ruang lingkup pendidikan jasmani salah satunya adalah pembentukan gerak yang meliputi keinginan untuk bergerak, menghayati ruang waktu dan bentuk, termasuk perasaan irama, mengenal kemungkinan gerak diri sendiri, memiliki keyakinan gerak dan perasaan sikap, dan memperkaya kemampuan gerak. Sedangkan menurut Amung Makmun dan Yuda M. Saputra pada tahun 2000, kemampuan gerak merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya menurut Amang Makmum dan Putra menyatakan juga bahwa gerak adalah kemampuan yang dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada gerak lokomotor, non-lokomotor, dan juga gerak manipulatif. Lanjut, saya akan menjelaskan satu persatu apa itu gerak lokomotor, apa itu gerak non-lokomotor, dan juga gerak manipulatif. Yang pertama ada gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak memindahkan tubuh dari suatu sisi ke sisi atau tempat yang lain. Macam-macam gerak lokomotor yaitu lari, lompat, meloncat, leaping, jingkat, sliding, skipping, rolling, dan masih banyak yang lainnya. Bentuk-bentuk latihan gerak lokomotor. Setiap macam gerak lokomotor ini dengan mengembangkan tema-tema sesuai konsep dari Labun, misalnya dikaitkan dengan konsep tubuh atau bagian tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Yang kedua ada gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah aktivitas menggerakkan anggota tubuh pada posisinya atau pada porosnya, dan pelaku tidak berpindah tempat, tidak seperti lokomotor. Bentuk-bentuk gerak lokomotor adalah menghindar, memegang otot, meregangkan otot, memutar, berputar. Itu kan tidak mengalami perubahan tempat. Dan yang ketiga adalah gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah keterampilan motorik
yang melibatkan penguasaan terhadap objek di luar tubuh oleh tubuh atau bagian tubuh. Dilihat dari jenisnya, keterampilan manipulatif dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu menjauhkan objek seperti melempar, memukul, menendang, menambah penguasaan seperti menangkap, mengumpulkan, mengambil, dan ada juga bergerak bersama, membawa atau membantul-mantulkan atau dribbling bisa dibilang. Dilanjut yang terakhir adalah ranah gerak. Perkembangan motorik hubungannya dengan perkembangan kognitif ada 3 ranah yang berkaitan dengan perkembangan manusia, yaitu afektif, kognitif, dan juga motorik atau gerak. Meskipun ranah-ranah perkembangan tersebut biasanya dipelajari sebagai Yudanto atau FIKUNY, yaitu unit-unit individual, kita harus mengingat bahwa domain-domain tersebut secara konstan berinteraksi satu sama lain. Segala sesuatu yang kita lakukan pada domain atau ranah motorik dipengaruhi oleh emosi kita, interaksi sosial, dan juga perkembangan kognitif. Sejauh ini semua perilaku pada domain afektif ataupun kognitif lebih kuat dipengaruhi oleh perilaku motorik. Piaget dapat mengkategorikan beberapa perilaku terdalam 4 tahap perkembangan kognitif. Ada yang pertama sensorik, yang kedua propresional, yang ketiga konkret operasional, dan yang terakhir adalah formal operasional. Perkembangan motorik dan perkembangan kognitif secara konstan berinteraksi. Perkembangan kognitif lebih kuat bergantung pada kemampuan intelektual. Proses interaksi semacam ini nampak pada teori Piaget. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.